Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Alfia Septiani. Di sini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar mengenai halogen. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu unsur halogen. Jadi unsur halogen adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A dalam tabel sistem periodik seperti fluor, klor, iod, brom, dan astatin. Kata halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu halogen yang artinya pembentuk garam karena unsur ini dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Sekarang kita akan masuk ke sifat unsur halogen. Yang pertama, ciri khususnya, unsur halogen memiliki ciri khas berbau busuk dan bersifat racun. Yang kedua, pada unsur halogen, konfigurasi elektron yang dimiliki yaitu 7 pada subkulit Ns2-Np5. Yang ketiga, titik didih dan titik leleh pada unsur halogen dari atas ke bawah semakin meningkat dalam satu golongan. Yang keempat, unsur halogen merupakan unsur non-logam yang memiliki daya oksidasi halogen dari F2 ke I2 semakin berkurang. Selanjutnya, kita dapat melihat tabel kelimpahan unsur-unsur halogen di alam, yaitu di udara, di laut, dan kita dapat melihat sumber mineralnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai fakta, proses pembuatan, manfaat, dan dampak dari unsur halogen. Yang pertama yaitu fluor. Faktanya, unsur fluor merupakan unsur yang berupa gas kuning muda pada suhu kamar. Unsur fluor juga merupakan unsur yang paling reaktif dan paling ringan dari unsur halogen lainnya. Selanjutnya, proses pembuatan unsur fluor, yaitu melalui proses Moissan. Ketika fluor diperoleh melalui reaksi elektrolisis, HF yang dilarutkan dalam lelehan KHF2. Di sini kita bisa melihat proses dari reaksinya. Fluor memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, monofluorofosfat PO3F2- yang dimanfaatkan dalam pembuatan pasta gigi. Yang kedua, politetrafluoroetilena yang digunakan pada lapisan anti lengket pada teflon. Yang ketiga, klorofluorokarbon digunakan pada cairan pendingin pada kulkas. Selain dari manfaat, fluor juga memiliki dampak tertentu, yaitu seperti apabila terkena paparan konsentrasi gas fluor lebih dari 25 ppm menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pada sistem pernapasan. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur klor. Fakta dari unsur klor, yang pertama, unsur yang bersifat korosif dan beracun. Kedua, merupakan gas kuning kehijauan. Dan ketiga, paling ringan kedua dari unsur halogen lainnya. Proses pembuatan unsur klor yaitu melalui proses Daun. Klor dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan NaCl. Kita bisa melihat dari reaksinya. Kita bisa melihat beberapa manfaat unsur klor yaitu klorofrom dapat digunakan pada obat bius, kalium klorat dapat digunakan pada bahan peledak petasan, dan kaporit dapat digunakan untuk desinfektan pada air. Dampak penggunaan klor, apabila terkena paparan konsentrasi gas klor lebih dari 25 ppm menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pada sistem pernapasan. Unsur yang ketiga yaitu unsur brom. Fakta yang dimiliki unsur brom yaitu unsur yang bersifat korosif dan beracun, kemudian berupa cairan merah kecoklatan. Proses pembuatan unsur brom yaitu melalui proses oksidasi ion brom. Ketika brom dapat diekstasi dari air laut, kemudian direaksikan dengan Cl2 yang mengoksidasikan Br- menjadi Br2 dalam reaksi penggantian. Reaksinya dapat kita lihat pada gambar. Unsur brom memiliki manfaat yaitu perak bromida dapat dimanfaatkan dalam pembuatan film fotografi, metil bromida dapat dimanfaatkan dalam zat pemadam kebakaran, etilen dibromida dapat digunakan sebagai zat aditif pada bensin.
Dampak penggunaan brom, yaitu cairan bromin yang bersifat korosif apabila terkena kulit dapat merusak jaringan. Uap bromin dapat mengiritasi mata dan tenggorokan. Unsur yang keempat yaitu unsur iod. Fakta mengenai unsur iod yaitu unsur yang berupa padatan non-logam berwarna kehitaman pada suhu kamar dan memiliki bentuk kristal berkilauan. Proses pembuatan unsur iod yaitu dengan iodin yang dapat diperoleh dari mineral NaLO3 yang direduksi dengan NaHSO3. Reaksinya dapat kita lihat seperti gambar. Manfaat dari unsur iod yaitu povidon iodin digunakan pada antiseptik, iopamidol dapat digunakan untuk agen kontras pada sinar X, dan natrium iodida dapat digunakan sebagai tambahan pada garam dapur. Dampak dari penggunaan iod yaitu bentuk kristal iodin yang dapat melukai kulit dan uapnya dapat menimbulkan iritasi. Selanjutnya yang kelima yaitu astatin. Fakta mengenai astatin yaitu unsur yang bersifat radioaktif, unsur halogen yang paling berat, dan memiliki kesamaan sifat kimia dengan iodin. Proses pembuatan dari unsur astatin yaitu astatin diperoleh secara sintesis dengan memborbardir bismut dengan partikel alfa. Astatin juga diperoleh secara alami dari peluruhan thorium atau uranium. Manfaat dari unsur astatin yaitu astatin biasa digunakan untuk pengobatan kanker dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti digunakan pada laboratorium penelitian nuklir. Dampak dari penggunaan astatin hingga saat ini belum banyak bahaya yang ditemukan akibat unsur astatin tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai halogen. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran dan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.